Halo sahabat Mirai Aset. Kembali lagi bersama saya Hafizan Nazani Dan saya Alia Natasha. Selamat datang di puncak acara HOTS Championship Season 3. Setelah beberapa minggu ini, kita mengadakan HOTS Championship Season 3 dari tanggal 8 Februari hingga 10 Maret 2021 kemarin. Total dengan 5 minggu kita sudah mendapatkan para winner yang berhasil menghasilkan cuan hingga triliunan rupiah di season ini. Hari ini waktunya kita mengumumkan para pemenang HOTS Championship Season 3. Tetapi sebelumnya kita ingin mempersilahkan Bapak Fajrin Hermansyah selaku Head of Wealth Management Division Mirai Aset Sekuritas Indonesia untuk memberikan kata sambutan kepada the true champion dari HOTS Championship Season 3 ini. Terima kasih Al, Izan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang untuk para pemenang HOTS Championship Season ketiga. Alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul bersama secara online untuk mengikuti rangkaian acara Winner Ceremony HOTS Championship Season ketiga. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Fajrin. Saya adalah Head Division Wealth Management Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa HOTS Championship Season ketiga ini memiliki rasa yang spesial. Kenapa? Karena dari jumlah peserta kali ini hampir 2 kali lipat dari season sebelumnya, mencapai lebih dari 12.700 peserta. Hal ini membuktikan minat peserta yang sangat tinggi untuk mengikuti HOTS Championship Season ketiga. Kemudian dari sisi transaction value, selama 5 minggu gelaran kompetisi, transaksi value mencapai hampir 20 triliun rupiah. Kemudian yang kedua, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemenang HOTS Championship Season ketiga. You are the true champion. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari para pemenang pada event ini. Dan saya berharap semoga apa yang para pemenang lakukan selama gelaran event ini dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada seluruh investor retail lainnya untuk semakin aktif dan semakin giat berinvestasi di pasar saham. Akhirnya, silahkan mengikuti rangkaian acara closing ceremony HOTS Championship Season ketiga ini dan sampai berjumpa lagi di HOTS Championship Season berikutnya. Stay healthy, stay invest. Thank you Pak Fajrin atas speech-nya. Berikutnya kita langsung saja untuk mengumumkan siapa saja yang berhasil menjadi pemenang pada HOTS Championship Season 3 kali ini. Dan seperti biasa di HOTS Championship selalu ada 2 kategori, yaitu kategori Premier League dan kategori Champs League. Langsung saja Hafizan, kita bacakan dari kategori yang pertama. Final winner untuk kategori Profit Premier League. Juara pertama jatuh kepada Gwen Ashley 11 dengan total persentase profit sebesar 285,9%. Dengan nama asli, Saudari Francisca Diana Patricia Valencia. Luar biasa banget ya, dalam hitungan 5 minggu. Ini mencapai hampir 300%. Berarti setiap minggunya tuh kurang lebih 60% nih Zan. Setiap minggu 60% kebayang ya, bisa beli apa aja ya itu ya. Di posisi kedua disusul oleh kulit ayam crispy yang berhasil memenangkan cuan hingga 217,6%. Ada Bapak Bekti Sutikna dari Yogyakarta. Dan Pak Bekti ini ya Zan ya, sudah pernah memenangkan juga HOTS Championship Season sebelumnya. Berarti di season 2 kulit ayam panggang. Mungkin ya. Di season 3 kulit ayam crispy. Nanti kita lihat di HOTS Championship Season 4 pakai kulit ayam apa lagi ya Pak Bekti ya? Mungkin yang kremes-kremes ya. Oke. Dan selanjutnya di posisi ketiga ada Saudara Yamato dengan total persentase profit sebesar 186,8% dengan nama asli Bapak Yudi Permadi Wibowo. Ini luar biasa sekali ya. Untuk kategori Premier League ini semuanya adalah putra-putri daerah yang memenangkan. Yang pertama dari Palembang, yang kedua dari Yogyakarta, yang ketiga dari Bandung. Sultan-sultan daerah semua nih. Iya, betul banget. Nah, kita lanjut untuk final winner kategori profit di Champs League.
Oke, ini yang persentase profitnya paling mengejutkan. Juara 1 oleh Nyetrum dengan persentase profit sebesar 807% dengan nama asli Saudara Asia Mahardika. Gila, bener-bener nyetrum banget. Nyetrum banget, dan sebenarnya kalau aku nggak salah ya, ini adalah rekor. Wow, ini rekor ya. tertinggi profit yang pernah ada di HOTS Championship berarti diperoleh oleh Pak Asia Mahardika. Dan di posisi kedua ya disusul oleh Dasars dengan jumlah persentase sebesar 612,3% oleh Bapak Syafrial Nurdiansyah dari Banyu Ajuk, Kamal, Surabaya. Nah, selanjutnya di posisi ketiga ada Lia Itzi dengan persentase profit sebesar 519,3% dengan nama asli Saudara Hiban Mubarak dari Depok. Lagi-lagi putra-putra daerah nih ya yang berhasil memenangkan ini ya. Dari Depok, iya. 2 Depok, 1 Surabaya, Jakarta. Sakti banget nih ya, iya. Depok ya. Tapi ngomongin soal persentase ya, sebenarnya yang lebih mengguncang lagi di HOTS Championship Season 3 ini adalah total transaksi yang mungkin nih bisa seimbang dengan sumbangan daerah ya. Sumbangan pendapatan asli daerah nih, jangan-jangan nih. Juara 1 ada kulit ayam crispy dengan total transaksi sebesar 2,4 triliun dengan nama asli Pak Bekti. Lagi-lagi kulit ayam crispy memang renyah, jadi next ya. Ingat, pilih nama yang memang menghasilkan cuan-cuan renyah karena nama adalah doa. Dan di posisi kedua ada Gwen Asli dengan total transaksi 1 triliun dengan nama asli Pak Daniel Halid. Lagi-lagi juga dari Palembang lagi nih ya, Dari Palembang lagi. Iya, Pak Daniel ini juga langganan juara nih Zani. Dan yang terakhir, tidak lain tidak bukan ya, adalah Mas Belvin Tanadi dengan nama Enter Your Nickname dengan total transaksi sebesar berapa Zan? 758 miliar di Medan. Iya, luar biasa banget ya para pemenang ini. Selamat ya, kita tepuk tangan dahulu. Dan langsung saja, karena saya dan Hafizan ingin berbincang untuk mengetahui apa aja rahasia super para pemenang HOTS Championship Season 3 kali ini, kita sambut dan kita tanya apa aja sih? Nah, dari semuanya nih, saya pengen tahu nih, apa sih rahasia bisa memperoleh profit sekian ratus %? Mungkin saya akan tanya nih kepada yang persentase profitnya paling besar. Pak Asia, boleh? Ya, mau nanya nih Pak, jadi rahasia persentase bisa mencapai hingga ratusan persen ini, cara milih sahamnya bagaimana nih Pak? Wah, sebetulnya nggak ada teknik rahasia apapun ya. Kemarin memang lagi, saya lihat memang momennya lagi pas aja, banyak bank kecil juga sedang naik ya. Dan beberapa waran juga ikut naik. Nah, di sini saya hanya main utamanya adalah maksimal modal atau bahkan pakai margin, namun dengan resiko yang disesuaikan lah seperti itu. Oke, kalau boleh tahu nih persentase toleransi resikonya berapa nih? Kalau kurang lebih sih 5-6% ya, karena volatilitas pasar saat ini kan juga tinggi seperti itu. Pak Asia, boleh tahu nggak stock pick Bapak waktu memenangkan persentase profit sebesar 800% itu apa sih stock picknya? Saya penasaran deh. Dari kemarin sih ada beberapa saham yang memang kurang liquid, ada beberapa, misalkan SGRO dan DWGL, dan beberapa itu ada waran juga sih yang bisa meningkatkan profit tinggi, yaitu salah satunya PC waran gitu. Thank you Pak Asia. Nah, selanjutnya kita mau nanya siapa lagi? Kita tanya kepada para transaction value winner. Ini ada Pak Bekti dan Pak Daniel. Langsung boleh open mic? Oke, kalau saya pribadi, jadi memang saya sekali masuk rata-rata sudah miliaran. Namun karena saya ini trading sudah cukup lama, kurang lebih 13 tahun ya, waktu dari pertama kali saya masuk kuliah 2008, sehingga uang yang saya pakai buat trading ini sudah benar-benar hanya untuk trading. Sedangkan profit yang tahun-tahun sebelumnya sudah saya amankan, sehingga tidak akan terlalu mempengaruhi psikologis trading saya. Oke, baik. Kalau Pak Daniel sendiri bagaimana nih Pak untuk aturan money manajemennya dalam transaksi trading ini?
Kalau saya sih juga masuknya itu udah gede juga ya, Mbak ya. Kira-kira kurang lebih kalau satu saham itu 10 miliar ke atas gitu. Terus saya juga batasi kalau biasanya kalau pakai margin itu paling resikonya itu 1-3% saya udah cut loss lah. Oke, boleh tanya sekali lagi nih untuk Pak Bekti dan Pak Daniel nih. Ini biasanya memilih sahamnya yang seberapa lincah nih kisaran harganya kalau boleh tahu? Kalau saya pribadi, hampir semua saham itu menurut saya bagus. Karena kalau tujuan saya trading, di mana saham itu kalau bisa menghasilkan profit, apa itu warren, ataupun saham-saham kecil, saham lapis 2, ataupun istilahnya saham gorengan, bahkan LQ45, kalau menurut saya bagus, ya saya beli. Itu karakteristik saya. Seperti itu. Kalau Pak Daniel, appetite untuk sahamnya lebih ke saham yang seperti apa? Apakah ngikutin tren atau memang ada selected industry yang difokuskan? Enggak juga sih, saya juga hampir seluruh saham ya, tapi lebih fokus ke saham-saham yang ada di top value dan top volume ya. Lalu yang biasanya yang diakumulasi oleh asing atau yang memang ada lagi broker lokal yang lagi akumulasi gitu. Berarti baik Pak Bekti maupun Pak Daniel ini lebih cenderung ke teknikal ya? Atau main fundamental juga? Kalau saya pribadi untuk trading ini saya memang memfokuskan teknikal dan juga memanfaatkan sentimen pasar. Sama memahami saham-saham itu yang masuk dalam berita corporate action, itu saya lebih fokus di situ. Kalau untuk fundamental memang saya punya rekening lain di mana itu saya pakai buat investasi. Jadi kalau untuk hot season 3 ini saya lebih memaksimalkan dalam hal trading, jadi lebih ke teknikal. Untuk Pak Daniel mungkin? Sama sih sebenarnya, kalau saya itu juga lebih ke teknikal ya. Kalau misalnya volume breakout gede itu saya masuk biasanya. Terus saya juga rajin cari-cari berita atau sentimen-sentimen dari bursa global baru nanti masuk gitu. Dan pastinya memantau perkembangan saham di Mirai Aset Sekuritas Indonesia ya Zan ya? Tentunya. Pak Yudi Permadi Wibowo nih, ya, apa yang menjadi faktor keberhasilan Pak Yudi nih dalam transaksi trading? Menurut aku sih yang paling penting sebenarnya memang kita harus cari saham-saham yang satu potensial, kedua momentumnya ada, lalu ngerti market cycle sih sebenarnya. Jadi paling gampang cari profit di saham yang memang sedang uptrend, minimal secara minor trend sih. Kalau misalkan kita bisa tahu yang mana aja, at least lebih gampang cari profitnya dibandingin misalkan ada tipe-tipe orang yang senangnya misalkan kayak bottom fishing yang gitu-gitu, mungkin buat aku pribadi lebih susah. Makanya kalau aku pribadi lebih senang cari yang momentumnya bagus, terus breakout, itu salah satu yang paling cepet sih ngasilin profit. Nah sekarang saya penasaran nih, untuk Pak Asya Mahardika nih, aplikasi HOTS Mirai Asset ini kan banyak nih feature yang ada. Nah, feature yang digunakan untuk menemukan nih stock pick sampai menghasilkan cuan 800% itu apa aja tuh Pak Asya? Umum sih, misalkan menu chart biasa, seperti biasa, dan yang paling sering itu broker summary sih. Jadi menganalisa kira-kira siapa yang mengakumulasi dan siapa yang distribusi, seperti itu, mengikut alur aja gitu misalkan gitu. Fitur untuk hiburan juga sih kadang, forum misalkan di HOTS Mobile, jadi bisa melihat opini-opini orang-orang di dalam aplikasi tersebut gitu, kadang juga menghibur. Oh, oke. Ternyata butuh hiburan juga ya untuk menghasilkan hiburan. 800%. Bukan sekedar hiburan, mereka cari sentimen pasar juga sepertinya. Iya. Nah, kalau dengan Syafrial, ini Ibu Rizalia ya? Gimana nih Bu, rasanya suaminya berhasil mendapatkan cuan ratusan persen nih? Apa rahasianya? Dapat jatah nggak sih Bu sebagai istri nih, kecipratan juga? Apa ternyata sebenarnya ibu yang diam-diam berdoa, berjuang keras agar suaminya cuan terus nih Bu? Sebenarnya Mbak, yang trading pakai akun suami saya ini saya sendiri, saya pribadi. Oh, suami saya kan Sri Kandi loh ini betul, loh. Betul. Buat ibu-ibu nih, kalau Mbak nih tradingnya pakai PC apa pakai handphone biasanya? Pakai PC Mbak, keseringan pakai PC. Pakai PC. Iya. Pakai PC ya, berarti ya. Nah, boleh tahu nggak dari PC itu kan Mbak nih pasti bisa nih membaca ya. Pakainya indikator apa nih, Mbak Riza? Hampir sama sih sama Mas Asia tadi ya, Mbak ya.
kebanyakan saya lihat dari broker summary-nya, ada yang akumulasi atau enggak gitu aja sih. Biasanya dari asing juga, kalau ada yang masuk saya juga ikut masuk gitulah. Saya sebenarnya sama Mas Bekti sudah kenal lama, Mbak, gitu. Oh, satu komunitas nih ya, satu grup WA ya, saling share ya? Saling share, nggak mau share ke saya juga? Saya tunggu loh rekomendasi sahamnya. Tuh pada nunggu semua tuh pasti ya. Bukan teman kuliah, Mbak, teman kuliah gitu. Oke. Gitu ya, cuma beliaunya lebih mahir daripada saya gitu. Mbak Rizalia, saya penasaran deh. Ini kan berarti Mbak ini doa istri, Mbak laksanakan sendiri, suami juga turut menikmati, ya kan? Wah, ini calon istri idaman masa kini banget nih ya. Ini saya penasaran nih, sebenarnya yang memotivasi Mbak untuk terus trading setiap hari, itu siapa sih? Apakah dari keluarga atau dari komunitas? Saya sendiri sih, Mas, karena ya dari 2009 saya sudah trading, cuma saya merasa lebih pede itu 2015 ke atas gitu. Keinginan kaya dari diri Bunda sendiri ternyata ya. Betul. Bunda-bunda se-Indonesia juga bisa ya untuk mencontoh role model di HOTS Championship Season 3 ini. Nah, saya penasaran nih, sebenarnya di sini siapa aja nih yang full time trader? Apa sih yang meyakinkan kalian untuk menjadi full time trader? Mohon maaf ya sebelumnya, saya agak sedikit curhat. Saya boleh. Welcome kita dengan curhatan. Jujur, saya sempat kerja, Mbak. Cuma jalan berapa bulan aja. Cuma saya ngerasanya, saya di rumah bisa menghasilkan sesuatu tanpa ninggal anak. Anak saya kecil. Jadi saya lebih nyaman di rumah dengan berpenghasilan seperti ini gitu. Ya. Ini HOTS Championship Session 4 kayaknya khusus ibu-ibu. Ingin kaya Bun? Contoh Ibu Rizalia. Luar biasa ya. Mungkin nanti juga nih Mas Bekti, Mas Daniel, Mas Yudi juga bilang bun ya ke istri masing-masing. Gimana kalau kita mau cuan bisa ribuan, saya 500, kamu 500, kita cuan berdua nih jadi 1000 ya. Oke, nah kalau Mas Yudi nih, Mas Yudi, apa yang meyakinkan Mas Yudi ini menjadi full time trader? Kalau aku sih melihat bahwa sebenarnya saham kan basically investasi ya. Maksudnya buat anak muda itu dunia investasi. Yang paling penting buat aku kenapa jadi full time trader, sebenarnya aku melihat bahwa ini merupakan satu peluang di mana kalau misalkan kita mengerti bahwa yang namanya ada compounding interest, itu kita mau nge-scale up kita punya bisnis lebih gampang dibandingkan memang di sektorial. Buat aku sih yang paling penting melihat bahwa saham punya compound interest, itu aja sih, makanya menjadikan aku full time trader. Simple sebenarnya. Oke, luar biasa jawabannya ya luar biasa sekali, tapi make sense banget sih compound interest. Oke, nah kalau Pak Bekti nih tadi bilang 13 tahun sudah berkecimpung. Nah, cuma kan pasti pernah dulu nyoba-nyoba part-time trader sampai akhirnya apa sih yang meyakinkan Pak Bekti ini untuk menjadi full-time trader? Kalau saya dihadapkan dua hal Mbak Alia. Jadi yang pertama itu menjadi full-time trader itu kita akan menjadi bebas waktu dan bebas finansial. Itu tujuan pertama saya. Kemudian yang kedua, ini dengan saya menjadi full-time trader itu merasa bahwa di trading di saham ataupun investasi saham ini merupakan kendaraan yang sangat cepat sekali untuk melipat gandakan aset, dan alhamdulillah sudah terbukti bisa meningkatkan aset saya beratus-ratus ribu kali lipat ya. Oh ya, kita juga tahu kok ya Pak. Kita juga melihat Pak data-datanya Bapak. Ya, oke. Nah kalau Mas Daniel nih, gimana nih Mas? Ya, saya sendiri sih mulai belajar saham itu udah lama juga ya, dari tahun 2011 sampai 2012 gitulah. Ya awalnya juga banyak pahit-pahitnya sih, banyak rugi-ruginya juga. Tapi ya saya nggak nyerah, karena ya menurut saya ya pada saat itu memang pengalaman saya juga memang kurang ya. Terus akhirnya pada tahun 2016 itu saya mulai mantau pakai versi PC ya, desktop ya. Dari situ mulai ada perubahan, saya mulai bisa menemukan ritme permainan gitu, mulai bisa cuan, dan akhirnya penghasilan saya itu jauh melebihi usaha utama saya. Akhirnya 2019 akhir saya putuskan untuk menjadi full time trader aja.
Oke. Jadi kalau income sudah lebih besar ya dari trading, ya udah jadi trader aja. Bebas biaya, bebas waktu, dan kita semua punya freedom kan? Ya betul banget. Tapi aku penasaran banget nih dengan Mas Asia Mahardika yang masih nyaman ya menjadi karyawan tapi tetap bisa menghasilkan cuan 800%. Ini akankah Mas Asia ini menjadi full time trader? Iya Mbak, jadi kan memang kebetulan sekarang kan masih awal ya. Awal saya juga baru bekerja juga masih awal dan masih mengumpulkan modal lah istilahnya seperti itu. Jadi untuk masalah yang tadi full time trader nggak menutup kemungkinan sih, memang tujuan saya bisa ke arah sana. Namun untuk saat ini saya lebih mencari penghasilan tetap dahulu karena masih kecil dananya gitu. Asia, kamu berbicara dengan orang yang sangat tepat. Kebetulan saya dan Alia juga sedang mencari orang-orang tersebut yang bisa melipat gandakan kekayaan dalam hitungan bulan. Dan hari ini kita bisa ngobrol langsung ya dengan orang-orang yang ternyata menghasilkan cuan ratusan persen hanya dalam 5 minggu saja. Sekarang pertanyaan terakhir nih ya. Dari 5 pemenang HOTS Championship Season 3 ini, dari 5-5-nya berapa banyak yang menggunakan margin account untuk trading? Oke, kalau untuk rekening margin saya juga mempunyai dari Mirai Aset Sekuritas. Jadi saya punya 2 rekening. Yang pertama rekening reguler dan yang kedua rekening margin. Kalau untuk rekening reguler ini memang saya peruntukkan untuk trading. Jadi kan saya ini sudah full time trader, bahkan trading for living. Jadi saya pakai buat ibaratnya mencari uang, pakai trading. Habis itu saya withdraw, saya masukkan ke rekening satunya, rekening margin, di mana dengan rekening margin ini saya pakai buat investasi jangka panjang yang tujuan saya memang untuk mencari dividen. Dan dividen ini saya pakai buat ibaratnya dividen for life. Jadi saya ibaratnya ingin menjadi passive income dari investasi saham. Tapi keseharian saya tetap mencari uang dengan cara trading pakai rekening reguler. Seperti itu. Oke, jadi rekening margin just for investment ya Pak? Ibaratnya dana pensiun ya Pak, passive income-nya nih? Ya, karena di rekening margin sendiri memang tidak bisa dipakai buat membeli semua jenis saham. Ada saham tertentu saja yang memang sudah ditentukan. Seperti itu. Kalau aku nggak ada sih rekening margin, cuma ada rekening reguler aja sih. Tapi kalau misalkan dalam day trading, kadang aku masih pakai tablesnya ya. Tapi biasanya sore aku bersihin sih, nggak diinek-inek, jadi buat mengurangi resiko sebenarnya. Bersihin tuh maksudnya jual tektokan Pak? Misalkan kita pagi pinjam nih, kan itu kan TPS hitungannya pinjam ke sekuritas kan. Oke. Sore biasanya udah dibersihkan gitu, dana yang kita dipinjam udah kita bersihkan, udah kita pulangin lah istilahnya gitu. Oh, jadi clearing di intraday-nya aja ya Pak Yudi ya? Oh, kalau yang cash-nya ya biarin aja, tapi kalau yang pinjam ke sekuritasnya biasa udah aku pulangin lagi sih. Jadi nggak mau bawa resiko pulang gitu istilahnya. Jadi bunganya terminimalisir, cuannya naik. Luar biasa. Luar biasa nih Pak Yudi nih. Kalau Mas Daniel, Mas Asia, dan Mbak Riza, ada yang pakai account margin? Saya sih enggak ya, pakai account reguler aja. Soalnya kalau rekening margin kan itu hanya bisa beberapa saham aja ya. Iya, benar. Terus kalau margin itu kalau enggak tepat malah bisa ngalamin kerugian yang sangat besar ya. Malah kena bayar bunga ya Pak Daniel ya. Tapi kalau cuannya jadi double. Iya benar. Oke, selanjutnya pertanyaan yang sama untuk Mbak Rizalia. Kalau saya sendiri nggak cuma pakai reguler aja Mas. Kalaupun transaksi pakai margin biasanya itu sama. Saya nggak pernah nginepin barang. Jadi porto kalau sore kosong gitu saya, kebanyakan seperti itu. Tipikal ibu-ibu nih, lebih konservatif tapi cuannya jalan terus nih. Sekali lagi kami ucapkan congratulations untuk para pemenang HOTS Championship Season 3 ini. Terus aktif trading dan berinvestasi di Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Keep trading and happy cuan!